pengalaman pengalaman ini maksud saya eh, dari awal kuliah sampai saat ini saya coba sedikit rangkum dan mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bisa jadi semacam gambaran lah, ataupun kalaupun nggak berguna minimal kita bisa silaturahmi. Arsitektur ideal, kapital, sosial dan realistis. Itu menurut perjalanan perjalanan karya arsitektur saya sebetulnya pengaruhnya terhadap diri saya sendiri sebetulnya. eh, apa apa yang apa yang dimaksud ideal, kapital, sosial sama realistis nanti coba saya sharekan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertama, ngomongin arsitektur ideal. Menurut saya ideal itu ketika kita apa ya? Ketika saat kuliah itu benar-benar ideal. Apa namanya? Eksplorasi banyak hal tentang arsitektur, dari pemahaman teknis, non teknis, dari nilai-nilai arsitektural, mau tradisional, modern, bahkan sampai postmodern, terus bahkan mata kuliah apa itu belajar tentang gaya-gaya style atau isme-isme yang harus kita rangkum, kita presentasikan. Sebetulnya itu menambah apa ya? Menambah wawasan kita lah untuk memahami apa apa yang namanya arsitektur. Terus terang, arsitektur ini eh, sebelumnya juga awam juga, saya sebagai mahasiswa baru tuh awam juga. Apa apa yang akan dipelajari awam, ternyata jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari bayangan saya. Nah, kita banyak belajar lah di kampus, belajar sebagai idealis murni dari kampus gitu, tentang arsitektur, tentang A sampai Z-nya arsitektur, walaupun dalam konsep gambaran besarnya ya nanti eh, akan mengerucut ke masing-masing lah, setiap setiap orang. Kita banyak diskusi dengan dosen, ada Pak, dulu zamannya ada Pak Sadi, Pak Eko, Pak Zaki, Pak Arsil terutama, dan 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 banyak lagi lah, almarhum Pak Arsil ya maksudnya. Nah, itu luar biasa, bisa bisa memacu kita untuk bisa jadi seidealis mungkin. Selain selain belajar dari dosen, waktu zamannya mahasiswa itu saya juga sering ke perpustakaan misalnya. Perpustakaan itu rajin. Kalau sekarang kayaknya enak banget ya. Apa tinggal buka Google, semua apa namanya, semua pengetahuan udah ada di situ, kayak gitu tinggal pilih-pilih mana yang diperlukan aja. Kalau dulu kita mainnya cuma ke perpustakaan, ke warnet karena bayar jadi agak berat hati. Akhirnya ke perusahaan kadang ke mana lah, ke UI, Untar, ke apa British Council atau apa itu, terus Japan Foundation kadang-kadang kayak gitu. Bahkan ikut seminar, saya ingat betul ikut seminar di ITB, dadakan sama sama Bang Ariko berdua. Itu kita ya modal banyak gitu tuh. Spontan tiba-tiba ada seminar di ITB, yuk ikut yuk ikut, terus habis itu dari Pulau Mas atau nggak tahu, naik naik bis ke Bandung. Sampai Bandung malam, kita karena nggak punya duit nggak bisa stay di hotel, akhirnya kita nginep di apa Masjid Salman. Tidur di Masjid Salman. Ya, kebetulan pembicaranya Pak Ahmad Numan, pas 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 sekali apa namanya merasakan Masjid Salman gimana rasanya, modern dan apa ya, ya termasuk apa namanya, termasuk pelopor arsitektur modern di bidang masjid mungkin Pak Ahmad Numan. Nah, saya pikir hal-hal hal-hal idealis kayak gitu di kampus tuh perlu teman-teman explore sedalam-dalamnya. Bahkan kadang-kadang kalau saya baca bukunya sama Eko Budiarjo atau Joseph Prijotomo, itu saya nggak tahu tuh, sampai-sampai saya kontak langsung Pak Josephnya. Pak Josephnya kontak via email, terus dibalas juga gitu. Nah, itu curiosity apa apa, apa namanya, saking pengen tahunya apa yang dimaksud di buku itu, kita sampai
explore ke penulisnya, termasuk Pak Eko Budi Harjo juga begitu, Pak Eka Putra kayak gitu, sampai sampai kita apa ya, sering diskusi di email padahal bukan dosen kampus kita tapi apa, sering sering komunikasi. Itu hal-hal yang lumayan buat saya apa ya, seolah-olah sangat idealis itu. Tapi ya itulah dunia kampus yang harus benar-benar kita explore ya. Harus benar kita apa namanya, telusuri sedalam-dalamnya sampai ke kulit-kulitnya segala macam lah istilahnya. Dosen-dosen kita itu pintar-pintar tuh, kulitin aja. Jangan ragu, jangan ini, jangan malu. Pokoknya dieksplor aja sampai mentok lah kalau perlu. Nah, saya pikir itu yang menjadi pengalaman saya ketika ketika berada di kampus ya, bahwa idealisme kita untuk belajar, untuk apa namanya, mengeksplorasi bidang yang kita senangi itu sangat sangat mengasihkan sebetulnya. Nah, itu bicara bicara idealis, yang mungkin nanti bisa jadi bisa jadi apa ya, bekal kita untuk ke step berikutnya di dunia kerja. Kita pasti pasti belajar tentang organisasi profesi, kita pasti belajar memahami eh, rencana anggaran biaya, bagaimana mempelajari hukum-hukum, apa, peranata arsitektur dan lain-lain. Itu pasti pasti akan ada di kampus ya. Itu coba aja ditelusuri. Nanti nanti kemungkinan kita akan punya mungkin semacam passion tersendiri tentang beberapa hal itu. Ya, saya pikir dunia idealis sekarang teman-teman sedang berada di dalamnya ya. Semangat belajarnya, semangat mengeksplorasinya, semangat mencari wawasan seluas-luasnya, dan mudah-mudahan lulus dengan lancar. Yang berikutnya, ngomong setelah idealis, kita setelah keluar kampus biasanya kerja. Kerja itu menurut saya dunianya akan menjadi berbeda karena dia eh, ada unsur apa ya, semacam ekonominya lah. Ketika kita udah, baik untuk usernya, baik untuk kitanya, segala macam pasti pasti ada unsur unsur itu, dan unsur unsur itu menurut saya unsur kapitalis ya, unsur unsur kapital ini. Jadi memahami arsitektur setelah setelah dalam konteks ideal masuk ke dunia kerja, itu kita harus melihat arsitektur sebagai industri atau apa namanya, komoditas, atau hal-hal yang harus punya nilai tambah. Dalam konteks ini bisa terutama tambahnya adalah tambah tambah nilai ekonomi ya, buat buat semua pihak lah. Saya kira biro-biro besar di Indonesia kebetulan waktu itu kan sempat apa, sempat juga bersinggungan dengan biro-biro besar waktu itu seperti Airmas, seperti beberapa itulah. Nah, itu itu eh, itu itu proyeknya gede-gede itu. Proyeknya gede-gede. Salah satunya yang itu, yang ini gambar kiri atas itu, yang saya ada sedikit terlibat walaupun sebagai proyek arsitek ya, nggak sebagai prinsipal atau apa. Itu di Ritz Carlton, apa, Ritz Carlton Mega Kuningan, ada apartemen, ada hotel. Itu seharusnya desainnya nanti bulat tuh, apa, karena di Mega Kuningan itu kan melingkar. Nah, dia dia mestinya jadi, tapi kayaknya sekarang belum 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 terrealisasi semua ya. Nah, di situ kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak bidang, bertemu dengan yang hampir setiap hari, setiap pagi itu kita pasti berkoordinasi. Untuk proyek besar, kemungkinan besar kita akan terus berkoordinasi setiap pagi, minggu, bulan, itu selalu selalu ada koordinasi. Karena karena sifatnya eh, pekerjaan lapangan real time, jadi harus terkoordinasi dengan sangat. Nah, kenapa saya bilang eh, setelah kampus itu masuk ke dunia kerja itu pasti kapitalis? Karena mau nggak mau nilai itu yang akhirnya
di di diorientasikan ada nilai tambah kayak misalnya Ritz Carlton dia dia ini apa namanya arsiteknya dari Singapura tapi lokal arsiteknya Hermas. Nah kebetulan saya ikut di posisi lapangannya. Nah itu itu kenapa saya bilang belajar kapital dari pemilik modal karena karena proyek besar itu pasti modal besar. Kalau kalau proyek besar modal besar otomatis akan banyak orang-orang di situ yang bisa kita belajar bareng, belajar tentang ada ada namanya eh, apa namanya bisnis director yang ya kalau kalau kita diskusi itu ngarainya selalu ke profit gitu. Ada nanti ke engineer yang lain yang ngarahinnya ke sini. Kan kita harus menemukan titik tengahnya ya sebetulnya ya. Dan titik tengahnya itu ujung-ujungnya untuk si pemilik modal apa namanya harus menguntungkan buat dia. Kalau kalau enggak ya mungkin dia nggak mau pakai istilahnya gitu. Nah saya pikir beberapa konsultan besar di dunia itu pasti orientasinya eh, kapital, baik baik desainnya, servisnya atau produk-produknya itu pasti ada banyak nilai kapitalnya. Dan itu kita nggak boleh itu juga nggak boleh apa anti juga sama kapitalis karena kita bisa belajar banyak sebenarnya di situ. Dia nyiptain kita jadi belajar apa bagaimana arsitektur menjadi eh, eh, menjadikannya arsitektur menjadi ada nilai tambah yang bisa dijual, bagaimana mengefisiensi ruang demi ruang. Bahkan waktu itu pernah eh, apa namanya kita bikin kantor kan di BSD. Saya bilang ini karena fungsinya nggak apa namanya ada ada satu plat gitu ya nggak penting. Akhirnya kita kurangi 10 cm keliling keliling satu gedung itu bisa ngurangi 300 juta dan itu langsung ketok palu karena secara fungsi nggak masuk tapi secara eh, apa pembiayaan bisa ngeluarin beratus juta itu lumayan. Jadi cara berpikir kapitalis itu memang efisiensi sangat 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 efisien menurut saya dan itu penting untuk dipelajari. eh, Paling enggak kalau ketemu klien yang low budget kita bisa berpikir tentang efisiensi tadi itu salah satunya. Terus kemudian itu ada bagian kiri bawah itu kita ada bikin kantor di Palangkaraya. Terus sebelah kanan bawah itu ada perumahan Balikpapan. Ini perumahan disewakan ini disewakan per bulannya itu 2.500 sampai 3.000 dolar karena rata-rata yang stay di situ ekspatriat zamannya waktu apa namanya total masih ada di Balikpapan ya rata-rata bule lah. Makanya konsep yang dicari tropis terus kemudian dengan berbagai fasilitasnya. Nah itu yang saya bilang ujung-ujungnya arsitektur karya arsitektur yang besar itu tetap ada nilai kapitalisnya, ada nilai value ekonominya yang harus besar juga sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau berkecimpung di dunia karya arsitektur yang besar, mungkin juga harus bikin biro arsitektur yang besar ya, kayak Hermas, kayak Zahadid, kayak apa itu mungkin itu dengan syarat mungkin ya karena di desain biro arsitektur sendiri itu kan ada beberapa ini ya ada beberapa ada yang ada yang desain oriented atau dia besar kayak Zahadid itu karena desainnya ada beberapa yang service oriented eh, bisa mengakomodir hampir apa namanya pemilik modal di seluruh belahan dunia kayak mungkin DPA arsitek, HBA interior itu dia punya punya jaringan biro di hampir seluruh dunia ada. Nah, salah satunya berorientasi pada service.
produk mungkin bisa ke real estate kayak Ciputra dan lain-lain itu. Saya pikir arsitektur itu memberi nilai tambah untuk para pemilik modal atau nilai tambah buat arsitekturnya itu sendiri sehingga menjadi lebih bernilai lah. Saya pikir itu yang sekelumit yang saya pelajari selama apa perjalanan di dunia kerja. Nah, dunia kerja ini memang memang terutama kalau kita ke biro besar sama sama proyek-proyek besar itu memang kompleksitasnya ada, tapi lama-lama akan hafal juga, walaupun nantinya berkembang sedikit demi sedikit, tapi ritmenya terus koordinasinya kemana-kemana itu Pak akan hafal. Nah nanti terserah teman-teman mau di biro besar, mau di biro sendiri atau mau di biro yang sedang atau apa, nanti akan ditentukan oleh jalan hidup mungkin. Saya pikir itu. Setelah belajar kapitalis ini, maksudnya belajar arsitektur dalam dunia industri, mungkin kurang lebih berapa ya, 2004 sampai kurang lebih 2013, saya akhirnya mencoba memutuskan beralih istilahnya, beralih ke dunia yang ingin saya nikmati sendiri sebetulnya. Dunia arsitektur, tapi nggak mau terlalu riuh gitu mungkin. Paling nggak ini menjadi pengalaman saya untuk saya bawa apa ke jenjang berikutnya, jadi pengetahuan saya untuk jenjang berikutnya. Nah, jenjang berikutnya itu saya nyebutnya eh, sosial arsitektur atau belajar sosial, belajar arsitektur sosial dari banyak pihak, Pak. Nah, ini bisa kita pelajari, sosial itu bisa kita pelajari asal kita nggak bersentuhan banyak dengan pihak yang bermodal. Maksudnya kalau kalau kita sendiri yang berkecimpung mungkin mungkin nggak akan masalah bikin desain nanti dibayar atau enggak di di kalaupun cuma sekedar ditraktir makan pun nggak masalah ya. Selama kita seneng ngerjainnya, selama kita apa namanya seneng apa mengeksplorasi di situ ya, saya pikir enak-enak aja gitu. Jadi 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 memang cuma cuma efeknya memang di ekonomi nanti agak agak berat mungkin. Tapi ya itulah perjalanan ya. Ini beberapa beberapa contoh gambar yang eh, saya kerjakan dalam tanda kutip kita tidak dibayar, tapi senang melakukannya. Ada ada bikin kafe, bikin rumah tinggal, ada bikin itu, bahkan bikin gate sekolahan pun gara-gara untuk apa bikin proposal kita bantu kerjain nggak tanpa harus dibayar. Tapi sayang proposalnya terlalu mahal jadi gate-nya nggak jadi. Akhirnya cuma mungkin dicat aja. Ini salah satu hal yang mungkin kita lakuin. Nextnya ketika kita apa ya lebih senang berkarya, ketika kita punya biro sendiri atau freelancean buat orang lain, mungkin eh, ada ada nilai yang berbeda, nilai yang tidak terukur oleh materi lah istilahnya. Nah, salah satunya itu. Terus kemudian ada juga ini sebetulnya project saya seneng ini. Project ini cukup cukup apa seneng. Pertama ada pemilik modal yang lumayan. Terus kedua orientasi orientasi sosialnya juga ada. Orientasi apa namanya profitnya ada. Orientasi spiritualnya ada. Ini project di daerah Gunung Kidul. Nah, itu mereka mau bikin semacam apa ya? Sebetulnya sih areanya itu area untuk konservasi apa? Pohon jati sama kars apa apa pegunungan gitu. Dia dia punya punya lahannya lumayan luas, tapi yang kita manfaatin mungkin ini cuma berapa ya? 15% atau 10% mungkin untuk untuk menambah biaya pemeliharaan area konservasi. Ini namanya di daerah Wunung di Wonosari. Nah, itu ada tadinya sih kita
konsepkan ada zona publik, zona semi publik, zona semi private sama zona sakral sih sebetulnya. Kayak zona publik itu lebih ke area wisata, area kuliner kayak gitu-gitu. Nah, kulinernya pun kita bikin tempat untuk UMKM di sekitaran apa Unung atau Wonosari gitu. Ada beberapa yang sudah daftar. Bangunannya udah jadi. Entrance-nya untuk UMKM-nya udah jadi. Terus tadinya kita mau bikin dom dom burung untuk pariwisata keluarga lah. Tapi realitanya juga karena modalnya tiba-tiba hilang, jadi cuma beberapa beberapa hal aja yang terbangun kayak glamping, restonya di apa joglo utama itu yang kebangun sama bagian depan sedikit. Nah ini tadinya sih agenda-agenda kebudayaan bisa ditampung di sini, agenda spiritual bisa ditampung di sini, agenda apa namanya konser pun bisa ditampung di sini sebetulnya tadinya konsepnya ke arah sana. Bahkan educational apa eh, untuk pendidikan kita pengennya tadinya ada semacam kayak museum kecil atau apa ya perpustakaan gitu di sini tentang tentang konservasi kebun jati, tentang Kars dan lain-lain. Tadinya pengennya gitu. Tapi ya apa boleh buat eh, karena arsitektur yang besar juga membutuhkan dana besar, tapi dananya terbatas. Jadi sementara cuma rangka-rangkanya aja yang jadi. Untuk isiannya, kecuali glamping, yang lainnya belum belum sempurna. Saya pikir itu yang yang kira-kira. Bahkan yang saya bilang saya mengerjakan ini senang-senang aja, nggak dibayar pun senang gitu. Tapi karena nggak jadi ya ya sudah. Nggak jadi maksudnya nggak jadi 100% gitu. Ya sudah tapi menjadi pengalaman juga untuk nextnya karena saya pikir apa ya eh, ini menjadi pengetahuan buat saya yang suatu saat nanti eh, akan akan bisa dipakai lagi lah eh, tentang memori-memori bikin rumah joglo, tentang konservasi apa tanah, pohon, tentang hal-hal yang bersifat sosial seperti eh, apa UMKM itu pasti menjadi pengalaman yang bagus untuk nantinya. Nah, saya pikir itu bagian sebagian yang saya capture dari jadi di luar apa arsitektur yang nggak harus nggak harus dinominalkan lah karena penting juga sih untuk tetap tetap menjaga karakter kita ya kan nggak selalu dinilai tentang modal-modal tapi juga harus ada eh, sosio sosialnya lah istilahnya planner atau apalah istilah orang sekarang saya pikir itu. Nah, berangkat dari semuanya, akhirnya menurut saya saat ini saya saya menjadikan arsitektur itu sebagai pelajaran yang harus realistik karena sebuah karya arsitektur itu menurut saya bukan bukan melalui hanya putusan tunggal, bukan hanya putusan si arsitek, tapi akan akan ada banyak 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 keterlibatan, apalagi proyeknya makin besar ya. Jadi karya arsitektur itu bukan putusan tunggal si arsitek, tapi kalaupun menjadi keputusan dia, kemudian dia akan bersifat praktis secara intuitif eh, untuk untuk kita berpraktek. Karena kebanyakan praktek arsitektur yang 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 istilahnya orang banyak pengalaman itu lebih lebih ke intuitifnya sih yang lebih harus di apa namanya
di lebih dalamkan dan teman-teman makanya kalau bisa belajar sebanyak mungkin wawasan-wawasan sebanyak mungkin tapi nggak semua wawasan itu pasti kan penting untuk eh, nggak semua wawasan akan kita pakai istilahnya. Nah itu mungkin nggak semua wawasan juga harus ada di kepala kita kalau semua wawasan ada di kepala kita mungkin pecah nanti kepala. Saya pikir itu. Nah kalau misalnya eh, saat ini sih saya belajarnya begitu, lebih lebih realistis lah. Karena kemungkinan besar kita akan menghadapi hal-hal yang nggak kita duga. Artinya ketemu dengan pihak owner yang dengan kemampuan ekonomi sekian, terus punya lahan sekian, punya apa eh, lokasi yang sekian, itu semuanya kan fakta di lapangan yang harus menentukan keputusan akhirnya dalam sebuah karya menurut saya. Nggak bisa tiba-tiba kita copy paste di satu site tertentu atau di copy paste antara apa yang hire kita atau owner kita atau yang eh, me- menggunakan jasa kita kan nggak mungkin copy paste. Justru keunikannya adalah berbeda-bedanya itu kayaknya menjadi unik, menjadi apa ya, menjadi yang lebih ya itu. Akhirnya ya sekarang kalau 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 kita ngobrol sama yang mau karena bikin rumah, ya udah ngobrol aja. Habis itu tiba-tiba ada aja apa namanya intuisi-intuisi yang akhirnya terdrawing, tergambar untuk bisa didiskusikan. Dan biasanya yang pertama itu biasanya 70%, 80% biasanya oke lah. Selebihnya ada ruang negosiasi di sana. Nah, saya pikir itu realistis melihat eh, apa namanya keadaan untuk berkarya itu juga penting. Bahkan bukan penting, tapi sangat penting karena kita kemudian menjadi sangat kontak terhadap terhadap semua hal saat itu. Nah, saya pikir itu yang penting. Nah, selanjutnya eh, karena kita belajar belajar tentang idealis, tentang kapital, tentang sosial, bahkan tentang realistik. Ini sebetulnya rumah kecil sih. Tapi sebetulnya karena saya melihat banyak orang kita kelas menengah itu yang sebetulnya pengen naik level istilahnya. Pengen naik level, salah satu unsur yang membebani kelas menengah itu adalah rumah. Rumah itu menurut saya cukup mahal untuk diadakan untuk mungkin keluarga baru atau keluarga baru nikah atau punya anak satu atau dua yang masih kecil-kecil itu rumah tuh sangat sangat apa ya lumayan berat lah. Nah saat ini eh, salah satu kegiatan yang walaupun ini nggak sering sih nggak jadi developer juga cuma cuma kadang-kadang kalau ada yang lihat tanah kecil gitu kita mau mengorientasi ke situ. Eh, Belajar menjangkau unsur-unsur yang tadi saya bilang tadi ada nilai tambahnya, ada nilai sosialnya, ada ada nilai realistisnya. Misalnya bikin rumah kecil-kecilan yang kita bisa jual dengan harga yang amat sangat terjangkau misalnya kayak gitu. Nah, itu itu responnya cukup bagus. Responnya cukup bagus. Eh, Apa namanya? Baik secara ekonomis, secara realistis yang tak saya bilang teman-teman menengah ini kan sebetulnya banyak. Nah, teman-teman menengah ini harusnya kan kita bantu ya untuk ke level berikutnya supaya bisa angkat teman-teman yang lainnya bisa lebih dari menengah lagi. Kalau hambatan-hambatan teman-teman menengah itu bisa kita bantu di satu sisi aja mungkin mungkin ya mudah-mudahan banyak orang sejahtera, banyak orang yang menggunakan karya arsitektur ke arsitek lah istilahnya masih karena terus terang kalau di daerah itu mau mau minta tolong arsitek itu gambar itu takut mahal loh. Itu
itu realita. Jadi jadi kayaknya ide itu masih kalah kalah sama panci lah istilahnya. Orang beli panci langsung langsung beli aja. Tapi kalau ke arsitek itu nggak 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 selalu langsung gitu. Dan rata-rata yang pakai jasa arsitek itu biasanya menengah atas dan seterusnya. Atau secara level pendidikan udah cukup baik biasanya. Kalau eh, untuk di daerah kebanyakan. Soalnya ini pengalaman saya di Kalimantan, bahkan di Jogja sekalipun, entah berapa penawaran jasa arsitek yang sudah ditolak. Eh, ya itulah akhirnya ya mungkin mungkin kita harus realistis tadi, harus bisa melihat eh, bahwa kalau kita mau berkarya ya wujudkan dalam bentuk apa yang orang bisa terima, apa yang orang bisa mau beli, gitu. Nah, saya pikir membuat keindahan di muka bumi ini kan salah satu tugas kita. Orang lain kemudian menikmati itu sesuatu yang berbeda. Nah, saya pikir beberapa pengalaman itu yang mudah-mudahan sih saya nggak nggak tahu teman-teman akan mengalami hal yang sama atau enggak, tapi mungkin salah satunya akan nyangkut di situ. Mungkin salah satunya akan di biro besar, mungkin akan di sosial arsitek kayak Romangun misalnya. Mungkin nanti ada yang ke akademik karena kayak Mas Akli misalnya, atau mungkin kayak ya beberapa arsitek sosial yang ada memikirkan banyak level masyarakat yang kebanyakan misalnya. Nah, saya berharap untuk hal-hal yang sifatnya teknis, desain, saya pikir teman-teman bisa belajar itulah, belajar apa eksplorasi diri lah, mau desainnya kayak apa itu mungkin mungkin bisa dipelajari lah. Tapi tapi karakter nilai itu yang mungkin yang diperlukan menurut menurut saya ke depan. Ya kira-kira sekilas itu Mas Jun, apa pengalaman saya dalam berkarir di bidang arsitektur sampai saat ini, mencoba untuk tetap ber apa ya ber, ber bersatu bercinta sama arsitektur terus-terusan, entah bidang apa yang lain saya nggak tahu, tapi saya menyukai bidang ini sampai sampai ke dalam cabang-cabang yang lain, apa bisa kita eksplor cukup cukup apa luas memang, tapi ada kalanya nanti kita akan menentukan dan menentukan itu biasanya kan untuk sesaat, berikutnya pasti ada keputusan-keputusan yang lain sesuai keadaan ruang dan waktunya. Kira-kira itu Mas Jun yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang untuk sharing yang lebih dalam, mau lewat pertanyaan atau apa, saya ikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan atas pemaparan yang cukup mendalam ya. Kalau menurut saya, ini sepertinya perjalanan hidup dari mulai di bangku kuliah sampai saat ini ya. Berarti Ini sudah. kayak perjalanan sama istri. Jadi istrinya tuh arsitektur. Hmm, ya 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 ya. Oke, semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan ya bagi mahasiswa-mahasiswa di arsitektur UMJ ya. Mungkin tadi kalian masih di levelnya yang awal ya, masih di idealis biasanya. Seperti itu. Ya. Oke, baik kita ke pertanyaan. Monggo silakan Mas, Mbak semua, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan tadi ada 4 hal ya terkait idealis, kapitalis, sosialis, dan yang terakhir eh, biar bagaimanapun pada akhirnya kita akan dikembalikan ke realistis seperti itu. Ya. Owner atau proyeknya seperti apa. Ya pada akhirnya kadang idealis kita di bangku kuliah itu ya akhirnya sedikit demi sedikit berguguran. Berguguran. Ya, Monggo silakan. pasti enggak ya. Izin bertanya Baik, saya kepada Mas Ridwan,
Saya M. Ramadan Fikri, mahasiswa arsitektur UMJ angkatan 23. Ya, Mau bertanya, mata kuliah perancangan arsitektur stupa itu kan inti dari pembelajaran praktik praktik desain arsitektur ya, dan iya. sering disebut sebagai cerminan dari aktivitas berpraktik kita di biro-biro arsitektur nantinya. Menurut Mas Ridwan, seberapa relevan sih apa yang kita pelajari di stupa itu dengan di kantor atau studio arsitektur yang sebenarnya? Ini langsung jawab atau gimana? Ya, silakan nggak apa-apa, Mas Ridwan. Satu-satu aja mungkin ya. Oh ya. Kalau untuk relevannya sih pasti relevan ya, cuma paling konteksnya aja nanti. Karena setiap proyek itu kan biasanya akan beda-beda ya. Cuma pendekatannya akan kepakai. Misalnya pendekatan tentang organisasi ruangnya, tentang organisasi apa perusahaannya, tentang apa namanya aktivitas perusahaannya misalnya itu kan pasti beda-beda, tapi pendekatannya pasti sama. Nah, biasanya sih kalau kalau masih di studio itu kan masih masih apa namanya ya, masih menganalisa ruang demi ruang yang kira-kira pas atau katakanlah misalnya zaman dulu kita naruh komputer itu komputer gede itu meja harus 60 cm. Sekarang orang pakai laptop bahkan 30 cm pun udah aman. Jadi ruangnya kelihatannya semakin semakin apa ya, semakin less, semakin nggak lebih efisien lah istilahnya. Nah, untuk relevansinya pasti relevan, untuk pendekatannya, misalnya metodologi berpikirnya pasti pasti sangat relevan. Pendekatannya dari entah mau dari eh, apa organisasi ruang dulu, entah kalau katakanlah bangunannya nggak terlalu butuh fungsi banyak pendekatannya dari fasade dulu, mungkin bisa kayak yang dilakukan apa misalnya Hadid dari fasadenya, adalah DCM dari organisasi ruangnya, atau apa beberapa orang lewat lewat apa namanya eh, interiornya kadang-kadang kadang-kadang gitu. Untuk restoran kan biasanya orang lebih 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 apa metode mengawali dengan interior misalnya jumlah orangnya berapa, jumlah ininya berapa kayak gitu-gitu. Jadi stupa itu sangat relevan sih sebetulnya malah jantungnya kan. Stupa itu jantungnya cuma pendekatannya aja nanti apa akan dipengaruhi oleh apa gitu. Apakah dipengaruhi oleh idealismenya kita atau atau harus ada titik temu antara semua semua pihak untuk menjadikan itu jadi karya arsitektur gitu. Karena kan kalau kita bikin rumah idealis menurut idealisnya arsitek mungkin ya bikin aja. Tapi kalau misalnya nanti secara fungsi nggak sesuai sama pemiliknya kan repot juga. Jadi harus ada ruang temu. Nah itu makanya saya bilang bahwa keputusan arsitek itu eh, tidak jadi keputusan tunggal, ya. Akan jadi keputusan banyak banyak pihak. Mungkin mungkin pernah belajar di arsitektur komunitas itu kan bagaimana orang dimintai pendapat, kemudian jadi hasil karya yang kayak 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 siapa kayak Romangun, kayak Citra Niaga, Pak Antonio Ismail kayak gitu kan itu kan eh, nggak melulu arsitek yang menjadi menjadi apa namanya penentu, tapi belajar idealis harus semaksimal mungkin stupa itu bagus, maksudnya bagus dari seluruh variabel. Nih masuk dari sisi materialnya oke, dari sisi pembiayaan oke, dari sisi fungsi oke, dari sisi estetik oke, dari sisi utilitas oke. Nah, saya pikir itu akan jadi arsitektur yang bagus. Walaupun pada akhirnya nanti akan ditentukan lagi terhadap nilai-nilai lain lah. Jadi relevannya relevan untuk belajar ininya, pendekatannya relevan. Saya pikir itu. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh. Ya, Baik, baik. Pak, terima kasih. Ya, jadi memang mata kuliah perancangan arsitektur itu di saya rasa mungkin di seluruh program studi arsitektur ya itu menjadi mata kuliah kunci ya. Jadi Ya,
Jadi usahakan mahasiswa bisa serius di mata kuliah perancangan arsitektur ya, seperti itu. Bahkan di luar itu pun logika kita kan juga harus jalan. Kadang naruh ruangan ruangan A sama B nggak ada hubungannya, tiba-tiba kita taruh itu. Jadi nggak logis. Memang belajar belajar logika juga itu. Iya betul memang banyak ya di arsitektur banyak aspek yang menjadi pertimbangan ya logika terus kemudian sosial juga. Ya, betul. Oke, baik. Berikutnya siapa dulu nih? Yang di chat dulu atau mungkin kita rolling ya? Tadi yang di ada yang langsung kita ke yang di chat dulu. Mas Ridwan ada dari Mas Muhammad Raufal ya. Izin bertanya. Dari pengalaman Bapak, apa saja yang menjadi perbedaan antara praktik arsitektur di Jakarta, yang mungkin Bapak ada pengalaman di situ, dibandingkan dengan hometown Pak Ridwan saat ini, yaitu di Jogja? Mungkin ada kekhasan tersendiri atau kita coba mendesain di lahan-lahan di Jogja dan bagaimana juga karakter dari klien-kliennya. Jadi ya ini perbandingan ya sebenarnya antara proyek di Jakarta dengan di Jogja. Terus kemudian apakah ada eh, mungkin menghadapi klien-klien karakter klien mungkin Jakarta seperti apa atau mungkin di luar Jakarta ya mungkin monggo silakan Mas Ridwan. Memang karakter saya bilang tadi bahwa kadang-kadang itu di daerah, tapi ya nggak, maksudnya rata-rata ini pengalaman aja ya. Rata-rata itu memang orang kalau sakit kan ke dokter udah biasa. Tapi orang mau bangun rumah itu nggak selalu ke arsitek. Biasanya biasanya mempercayakan ke tukang apa segala. Nah, jasa itu kalau di daerah itu memang nilainya agak berbeda ya dibanding di kota. Kota seperti Jakarta gitu. Ya, kota Jakarta mungkin dengan hiruk pikuk orang nggak punya waktu lagi untuk ngurusi A B C A B C. Akhirnya dia hire orang karena punya 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 tingkat ekonomi yang berbeda. Jadi dia hire orang atau hire arsitek misalnya gitu. Nah, saya pikir perbedaan mencolok di daerah dan di kota-kota besar itu adalah penghargaan terhadap ide atau jasa itu tadi yang berbeda. Karena mungkin butuh waktu lama ya untuk bisa bisa menyetarakan seperti di kota-kota besar. Biasanya kan karena tingkat kesejahteraannya bagus, tingkat pendidikannya bagus, dia akan lebih percaya untuk menyerahkan hal-hal yang bersifat di luar keahliannya dia ke ahli yang lain kan biasanya gitu. Nah kalau di daerah itu kebanyakan sih masih banyak yang pinter jadi jadi lama-lama jadi sok pinter. Tapi ya itu tapi tapi bagusnya untuk di daerah-daerah tertentu itu ada beberapa nilai-nilai apa ya, nilai fisiknya yang maksudnya nilai, misalnya dia bangun itu masih punya nilai-nilai yang bagus lah terhadap lingkungan, terhadap apa itu. Kayak misalnya zaman dulu misalnya kita ngelihat di Jogja katanya di katakanlah di kota gede itu itu saya lihat permukimannya bagus banget itu. Nah, dibandingkan di permukiman lain atau bukan cuma kota gede sih, tapi di Jogja lainnya itu juga permukiman-permukimannya itu lumayan baik lah. Dibandingkan di perkotaan yang cenderung kumuh, cenderung apa. Nah, ada kesadaran ketidakkumuhan atau kesadaran bersih, kesadaran masih menghargai alam itu walaupun nggak pakai jasa arsitek, kemudian bangunannya jadi enak gitu dilihat walaupun eh, pakai limasan atau atap kampung yang turun temurun mereka pelajari ya. Nah, saya pikir itu apa, karena di daerah itu terutama di tempat saya ini juga yang tadi saya bilang berapa kali penawaran jasa arsitektur yang sudah mentah itu 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 kan bisa bisa dilihat bahwa penghargaan terhadap ide itu memang berbeda. Mungkin kalau di daerah sembako itu jauh lebih bisa diterima dibanding jasa yang nggak kelihatan lah istilahnya. Kayak gitu. Padahal jasa yang kelihatan itu punya nilai lebih sebetulnya telah jadi. Nah, nah pemahaman kesadaran ini nih yang mungkin teman-teman apa kampus cari tahu gimana caranya atau nanti bareng-bareng sama Mas Hariko tuh yang di apa organisasi bisa
bisa apa, bisa lebih mengakselerasi keterjangkauan arsitektur kepada semua masyarakat. Nah, dulu saya pernah mikir apa namanya, coba di kelurahan atau kecamatan tuh ada satu arsitek tuh. Ternyata kayaknya di kampanyenya Ridwan Kamil kemarin ada ya. Iya, betul, betul, betul. Itu cukup Kampanye. bagus itu. Itu itu jadi orang mau mau bikin sesuatu, konsultasi ke kelurahan atau ke apa itu, atau diwajibkan sama lurahnya, itu justru bagus tanpa harus bayar-bayar. Yang bayar mungkin kelurahannya atau kecamatannya mungkin, apa gitu. Nah, intinya sih di situ sih, bahwa saya pikir ini isu lama sih, di daerah sama di kota besar itu isu lama tentang penghargaan terhadap ide, terhadap jasa itu memang berbeda. Yaitu makanya salah satunya yang tadi saya upayakan adalah jadi rumahnya, walaupun di situ diselip-selipkan jasanya sedikit, tapi jadi materi lah, itu yang sekarang kita coba apa, bangun. Lama-lama kan kalau orang, "Nah, ini bagusnya ini." Akhirnya, oh, nilai arsitek tuh ada nilai tambahnya di sini, jadi orang nggak perlu takut nominal lagi kan, buktinya dia bisa bayar rumah katakanlah 300-400 juta, udah punya rumah yang bagus dibanding rumah di PTN atau di developer yang asal bangun kan. Itu kan lumayan memberi kampanye tersendiri. Ya kira-kira mungkin itu perbedaannya, tapi ya harus tetap semangat lah. Ya, baik. Jadi memang kalau saya melihat memang bagaimana kita sebagai arsitek itu bisa apa ya mungkin bahasanya lebih memperkenalkan diri ya ke kalangan menengah ke bawah seperti itu. Karena Ya, memang kita itu lebih dikenal di kalangan menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah itu mungkin khawatirnya udah mahal lah. ya, kan perlu dicatat juga bahwa hampir hampir 70% penduduk Indonesia itu kan menengah ya. Hmm. Dan yang atas itu paling cuma 1, sekian persen. Nah, kita kan jangkau 1, sekian 1% itu agak berat kalau nggak punya biro besar atau nggak punya link besar ya. Nah, saya pikir eh, gimana cara ngangkat teman-teman yang menengah itu kemudian jadi menengah atas kan, itu itu jadi apa ya, jadi PR juga buat kita. Kalau kalau yang menengah ke atas makin gede, katakanlah bisa 30%, mungkin berapa tahun ke depan arsitek akan jaya. Iya, betul, betul, betul. Baik, sepertinya cukup banyak ini yang antusias. Baik, berikutnya saya akan ke pertanyaan berikutnya, Mas. Apa ini Pak Lutfi ya? Monggo silakan Pak Lutfi. Pak Jundi, salam kenal Mas Ridwan. Benar. Pemaparannya menarik ya, bercerita tentang asam garam kehidupan Mas Ridwan sebagai arsitek. Em, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara Mas Ridwan eh, mengalokasikan sumber daya, waktu, tenaga, perhatian, dan lain-lain untuk proyek-proyek arsitektur yang di lingkup berbeda, lingkup kapitalis, lingkup sosial, dan seterusnya, hingga kemudian Mas Ridwan menemukan titik tengah yang pas bagi Mas Ridwan. Ya, itu pertanyaannya. Kalau mengalokasi tenaga sebenarnya sih jalan aja sih ya. Etiknya itu kan sebetulnya kadang kita kita istilahnya punya punya kamar kecil di rumah untuk bikin studio kecil-kecilan ya. Nah, di situ yang mungkin kadang-kadang eh, oh, ini bisa nguntungin, ini enggak, ini bisa masuk, bisa enggak, itu gumulan pikiran tuh yang akhirnya ya ya sudah ada satu satu titik yang kita ketemu, mungkin segmen ini aja dulu kita garap misalnya gitu. Segmen ini kita garap dengan dengan variabel-variabel yang kira-kira bisa ketemu, ya itu yang akhirnya kita kita jalani. Kalau alokasi tenaga, saya pikir eh karena masih mungkin untuk mikirin satu dua hal itu masih mungkin lah. Soalnya masih
dan saya memang cenderung membatasi sih, membatasi apa namanya, jumlah proyeknya. Jadi kalau proyek itu nggak bisa saya handle, biasanya saya nggak ambil, karena orang datang ke saya itu biasanya karena kitanya ya, karena eh, kecuali saya punya biro besar, tapi itu akan berubah. Kalau punya biro, punya punya arsitek di bawahnya, punya apa, manajerial yang berbeda, itu mungkin cara pandangnya kan berbeda. Nah, karena ini saya coba batasin diri untuk project semampu yang bisa saya handle. Kalau nggak bisa ya mungkin eh, bagaimana caranya didialogkan sama apa, calon owner atau pemiliknya untuk bisa dinegosiasi, entah setelah satu demi satu project selesai atau bagaimana, itu bisa sih. Saya pikir itu salah satunya. Cara lainnya ya mungkin apa, ngeflow aja kayaknya, kira-kira itu. Ya, oke. Jadi memang kita di dunia kampus sudah digembleng dengan satu semester itu mata kuliahnya banyak, tugasnya banyak, Nah, itu salah satunya kan kita, tapi kan kita bisa manage semua kan akhirnya. bisa memanage semua. Saya rasa Saya cukup menarik nih. apa namanya, eh itu itu kan nggak semuanya dipikirin sama otak. Kayak misalnya studio atau sketch itu kadang-kadang pengetahuan yang kita peroleh banyak itu kan nggak semuanya disimpan di otak. Kadang ada yang di tangan, ada yang di mana lah, di kaki atau di apa. Jadi belajar banyak-banyaknya banyak hal, tapi jangan terlalu banyak ditaruh di kepala sebetulnya. Kayak pemain bola mungkin ya. Pemain bola itu tiap hari latihan, bikin aja sketsa, kayak misalnya itu. Pemain bola itu latihan, 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 latihan. Bahkan Ronaldo itu diumpanin bola saat mati lampu dia bisa cetak gol loh. Kan nggak mungkin mikir. Jadi pikirannya dia mungkin udah ditanam di kaki mungkin dia. Saya pikir arsitek juga harus belajar kayak gitu. Belajar walaupun walaupun nilai apa, nilai proyeknya sosial, tapi kerjain aja. Itu akan jadi pengalaman buat tangan ketika ownernya lagi minta ini, tahu-tahu jadi denda. Kadang-kadang begitu. Wah, Jadi ya di ini aja, coba terus-terusan di apa, pengalaman sebanyak-banyaknya, walaupun mau ada nilai ataupun nggak ada nilai, nyeket aja terus. Nah, sekarang kan jarang nyeket ya kayaknya ya. Iya sih. Software sekarang, BIM. Ya, sekarang sekarang memorinya ada di komputer. Kalau zaman dulu memorinya ada di kepala, di tangan, di mana lah, kaki, badan. Ya, saya pikir itu kurang lebih gitu. Oke, baik. Berikutnya kita yang di raise hand dulu ya. Ada Mbak Najwa, silakan Mbak Najwa. Najwa Ulinuha. Cukup menarik ini. Jadi saya harap mahasiswa bisa mengambil ibroh ya kalau dalam bahasa Arab. Ibroh. Silakan Mbak Najwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Ridwan ya. Apa saja kira-kira yang bisa dipersiapkan selama kami sebagai mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di jurusan arsitektur ini untuk bisa lebih siap dalam menghadapi dunia pekerjaan atau profesi selama selepas dari kampus. Nah, kan kalau keterampilan gambar dan merancang kan sudah jelas ya. Tapi kalau yang terkait dengan skill-skill lainnya yang mungkin belum tentu bisa didapat di bangku kuliah, menurut pengalaman Pak Ridwan apa saja ya? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi hal-hal lain ya selain yang sudah dapat di kampus kira-kira untuk bekal uh, mantan mahasiswa atau alumni itu untuk berprofesi ya. Seperti itu Mas Ridwan. Kalau menurut saya dunia kerja itu kalau kita sederhanakan itu sebetulnya koordinasi dan komunikasi.
dua hal itu yang menurut saya eh, perlu ditingkatkan karena bagaimanapun proyek itu selalu selalu waktunya detik demi detik kadang yang besar. Jadi koordinasi sama komunikasi itu saya pikir nggak cuma di dunia apa konstruksi atau arsitektur ya, tapi di dunia bidang-bidang lain juga ini menjadi penting sekali gitu. Koordinasi antar lini, koordinasi antar antar dan komunikasi antar apa teamwork itu menjadi hal yang sangat-sangat penting menurut saya kalau kalau di dunia kerja. Kalau misalnya di apa eh, contoh tadi proyek tadi itu hampir setiap hari kita meeting menyamakan menyamakan apa posisi persepsi yang akan dikerjakan apa segala macam itu hari per hari. Nah, komunikasi jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang kemudian nyusul yang lainnya udah sampai mana itu hal yang penting kayak misalnya masukin genset itu harus kapan, terus mulai elektrikalnya itu harus mulainya kapan, terus apa piping, plumbing segala macam itu harus kapan, itu kan itu butuh komunikasi dan koordinasi, skill koordinasi yang harus lebih dan kalau nggak salah eh, Bu Ari waktu itu kan ngajar komunikasi arsitektur ya, mungkin salah satunya harus diperluas ke hal-hal yang tidak selalu arsitektural tapi ke misalnya ke hukum, ke sosial, ke teknik, ke hal-hal yang lain lah. Saya pikir koordinasi dan komunikasi itu kunci lah kalau di apa kerjaan. Kalau 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 seprofesional mungkin pasti itu. Apapun yang kita tahu, apapun yang kita pengen apa unek-unekan itu harus harus terkomunikasi dengan baik. Kalau enggak bisa ini, kadang miss schedule atau apa itu bahaya juga. Schedule, Kadang-kadang betul miss betul. schedule itu efeknya juga lumayan. Hmm. Harusnya udah masuk masuk ini ternyata harus bongkar kaca misalnya gitu. Kan dua kali kerja gitu. Betul, Kayak betul. gitu lah. Ya saya pikir komunikasi sama koordinasi itu harus harus ekstra tuh kalau di area dunia kerja. Iya, ya memang memang komunikasi dan koordinasi itu memang mungkin kalau komunikasi dapat ya di kuliah di arsitektur ya, tapi kalau koordinasi tidak ya. Ya nanti itu yang akan nanti kalian dapatkan ketika nanti kalian berkecimpung di dunia profesional seperti itu. Kalau tadi Mas Ridwan sampaikan bahwa bahkan setiap hari ya harus Ya. koordinasi, komunikasi, jangan sampai nanti apa yang sudah kita rencanakan dengan matang ya terus kemudian mundur seperti itu. Itu mungkin yang mungkin secara bahasa mungkin gampang diucapkan ya, tapi nanti prakteknya di project itu akan belum nanti belum nanti ketika nggak cocok antara satu dengan yang lain ya seperti itu. Ya luar biasa kalau menurut saya ini diskusinya ya cukup menarik, bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa kita ya. Baik, berikutnya Mas Ridwan ini saya harap Mas Ridwan masih semangat ya untuk Ya. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat berbobot. Oke, monggo silakan Mbak Wida, arsitek 99. Wah, ini senior juga ini. Silakan. Itu tuh angkatan itu. Iya. Assalamualaikum, Demi. Waalaikumsalam. Ah, Oke, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Juga teman-teman para alumni, para pengajar, dan teman-teman mahasiswa ya. Eh, ya. Nanya sekaligus sharing nih, Mas Temi. Kebetulan teman saya seangkatan nih, Mas Jundi. Iya toh. Ya, jadi yang kami ketahui teman-teman di Arsitektur 99 itu, Mas Temi ini termasuk memang yang memiliki karakter unik ya, berbeda dengan teman-teman yang lain. Memang udah kelihatan nih, Mas Tem ini punya karakter yang kuat begitu. Tapi Tem, Apa tuh? sesuai apa namanya, ngobrolin tentang arsitek yang realistis, yang kita mengikuti zaman begitu kan, tetapi tetap memiliki karakter yang
sebagai arsitek, namun juga kita bisa klik dengan yang namanya kapitalis, tapi memiliki hati sosial. Itu dulu tuh waktu kita lagi belajar atau kita masih jadi mahasiswa, mata kuliah apa sih yang paling disukai atau mungkin yang berpengaruh banyak? Karena mata kuliah kita kan nggak hanya praktek, tapi juga banyak mata kuliah yang teori ya, Tem. Ya, Yang mungkin itu menjadi satu cikal bakal atau embrio kita memiliki karakter kuat seperti yang misalkan Mas Temi eh, apa namanya miliki sekarang. Mungkin ini juga bisa jadi eh, pandangan atau motivasi buat teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah. Terus kalau selanjutnya adalah gimana nih teman-teman kalau pandangan Mas Temi, gimana teman-teman yang saat ini atau mungkin nanti di kemudian hari kita nggak tahu ya, kita memiliki profesi yang mungkin tidak tidak bukan tidak sejalan ya, tapi mungkin sedikit berbeda dengan apa yang kita eh, mendapatkan ilmu di kuliah arsitek seperti itu. Sebenarnya sih ini ngomongin saya, Tem, gitu kan? Karena kebetulan saya menjadi bukan pure arsitek, lulusan arsitek yang bukan pure menjadi arsitek begitu kan. Meskipun lama ya di PUPR, tapi tidak menjadi seorang arsitek yang profesional yang seperti Mas Temi atau teman-teman eh, kita alumni yang sebagian banyak juga. Lalu eh, bagaimana itu menyikapinya? Karena pada dasarnya eh, kadang banyak juga ternyata ketika kita ada di dunia profesi yang mungkin sudah qadarullah kita tidak menjadi arsitek yang profesional seperti itu karena eh, kita setuju ya rizki itu kita jemputkan gitu ya. Ternyata saya rezekinya ada di yang lain gitu kan. Tetapi ternyata pada saat saya banyak gitu di Bina Marga sebelumnya di PUPR yang biasanya ngurusin bangunan gitu kan kita terbiasa ya dengan perancangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ngurusin jalan yang mungkin lebih banyak di sipil atau perhitungan lainnya, jembatan dan lain-lain. Sekarang pindah lagi gitu di Kemendagri, lebih jauh lagi tuh Tem. Udah kadang-kadang udah lupa. Nah, eh, di satu sisi tapi banyak ilmu-ilmu ternyata ya, ilmu-ilmu di kuliahan ya. Misalkan tadi Mas Tem kalau misalkan kita pernah ingat ada arsitektur komunitas begitu ya. Itu zaman kita itu hype banget gitu ya, arsitektur komunitas, arsitektur Nusantara dan lain-lain. Ternyata itu kepake. Hal-hal yang sifatnya nggak praktek tapi dia teori itu dia terpakai. Ada psikologi arsitektur dulu kita pernah ada. Mungkin saya nggak tahu kalau mata kuliah sekarang tuh ada yang berubah atau enggak gitu ya. Eh, Coba deh. Mungkin kasih pandangan juga sama kita gitu kan, atau mungkin sama teman-teman yang masih kuliah. Dulu tuh lu suka yang paling apa, yang favorit tuh mata kuliah apa gitu kan, sehingga punya karakter yang kuat kalau misalkan teman-teman akan menjadi arsitektur arsitek profesional. Itu aja. Tem sehat-sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Mas Ridwan. nah, ini pertanyaannya banyak banget. Kalau kalau mata Kangen Tem, kuliah, udah lama nggak ketemu. kalau mata kuliah ya mungkin salah satu yang favorit ya studio ya, studio, studio karena apa ya? Kadang ngerjain satu proyek aja bisa 1 semester ya. Dan itu melelahkan, tapi seneng. Apa harus begadang pun nggak masalah ya. Arsitektur komunitas itu juga lumayan ini ya waktu dulu ya. Lumayan apa ya? Memberi dampak juga sih sebetulnya eh, ke 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 karakter arsitektur yang lebih ber, ber apa berkenaan dengan sosial. Ya kalau itu studio lah.
jawabannya. Tapi untuk yang pertanyaan kedua, profesi beda. Saya mikir gini, apa? Anak saya itu suka bola. Apa? Hampir tiap hari itu latihan bola. Tapi saya juga sadar pada waktunya nanti juga belum tentu jadi pemain bola. Nah, saya pikir arsitek juga mungkin itu. Tapi apa yang dia pelajari, yang dia bawa itu biasanya akan mempengaruhi cara pandang dia. Selama itu punya karakter yang bagus, saya pikir nggak masalah nanti eh, apa ada di profesi apa aja. Kadang-kadang pernah saya ketemu apa eh, eh, orang bank niaga, dia dia mau beli ruko 3 lantai untuk kantor banknya dia. Kemudian ada tim appraisal gitu ya. Nah, itu dari teknik arsitektur. Ternyata orang bank itu lebih seneng apa ngerekrut orang-orang yang karakter teknis karena bayangan dia jauh lebih realistis gitu. Katanya sih begitu. Nah, saya pikir profesi apapun kalau kita waktu belajar dengan sungguh-sungguh pasti tetap aman lah. Maksudnya maksudnya nggak harus belajar arsitek, nggak harus jadi arsitek. Kayak misalnya saat ini, misalnya Bang Ariko tuh. Bang Ariko itu kalau nggak salah infonya calon IAI 1 kayaknya. Nah, saya pikir di dalam organisasi pun eh, itu penting karena mempengaruhi atau me, me, apa berjuang pun nggak harus lewat karya arsitektur yang namanya bangunan sih. Lewat kebijakan itu juga penting. Dari politisi kayak dulu Bang Hamdi itu dia arsitek yang jadi politisi itu menurut saya juga hal yang bagus apa. Jadi nilai-nilainya itu tetap di bawah. Jadi profesi nggak masalah lah, nggak harus jadi apa yang harus kita pengen saat ini karena toh realitanya nanti yang akan membentuk kita sih. Ya kurang lebih begitulah. Tapi menurut saya arsitek itu punya punya kelebihan dia bisa memberi gambaran yang lebih realistik untuk apa melihat semua masalah. Mudah-mudahan solusinya jadi lebih tepat lah, mau di bidang apapun. Kira-kira gitu. Baik, ya memang tidak mesti melulu tentang desain ya, tapi di Oke, Mas kebijakan. Gun ini jadi akademik. Mas Iya, Agung itu akademik yang luar biasa. Bu Ari itu, Bu Anissa tuh nggak harus berpraktek, tapi lewat apa? Lewat jalur kampus untuk memberi kesadaran bagi mahasiswa baru. betul, betul. Jadi kita harus tetap semangat. Ya, Baik, masih ada 2 pertanyaan di chat. Mungkin saya gabung saja ya, Mas Ridwan ya. Yang pertama dari Pinta, apakah ada tips ya untuk mahasiswa arsitektur mencari fokusnya? Apakah mau idealis, kapitalis, sosialis, atau realistis? Sedangkan belajar di dunia kampus kan terbatas ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari Mas Paris Tiawang ya. Betul nggak jadi Jess? Nggak jadi. Nah, sepertinya ada suara yang masuk. Oke, nah, lanjut ya. Dari Mas Paris Tiawang, bagaimana tanggapan Bapak mengenai banyaknya fenomena arsitek-arsitek besar ibu kota yang eksodus, pindah menjadi arsitek daerah seperti almarhum Pak Eko Prawoto, Pak Ari Indra ya dan lain-lain. Silakan, monggo Mas Ridwan. Jadi yang pertama tipsnya ya, bagaimana mahasiswa arsitek itu bisa mencari fokusnya ya, mau idealis, kapitalis, sosialis, atau realistis. biasanya kalau masih masih di mahasiswa itu kan banyak mata kuliah ya. Hmm, Mungkin mungkin kesukaan mata kuliahnya itu bisa jadi penentu mungkin.
Misalnya katakanlah suka bikin anggaran biaya, oh mungkin jangan-jangan ini nanti larinya ke developer nih, atau ke QS gitu. Atau misalnya sukanya Pranata Arsitek, jangan-jangan nanti bisa ke organisasi misalnya kayak gitu. Atau sukanya di stupa, di studio perencanaan arsitektur, ya mungkin larinya ke mana? Ke biro atau ke apa gitu. Nah mungkin mungkin hal-hal yang kecil itu kalau selama masih di mahasiswa di apa ya namanya di TNI itu apa ya dieksplorin diri lah istilahnya mana yang kira-kira cocok tuh mungkin itu passionnya dia kalau orang bilang sekarang kan passion Betul. Passion. mungkin mungkin begitu dari mata kuliah kalau saat mata kuliah tapi saat di realisasi nanti mungkin ada berubah ya nggak masalah juga sih sebetulnya namanya Iya. perjalanan Berarti bisa dilihat dari mata kuliah apa yang dia sukai ya. ya bisa. Semoga bukan mata kuliah perancangan ya. Karena kalau mata kuliah perancangan ketemu lagi semester depan, ketemu lagi, ketemu. Berarti dulu nggak suka perancangan ya. Berat, berat perancangan itu berat. Tidak ada mata kuliah perancangan yang mudah. Eh, atau kayak tadi tuh arsitektur komunitas atau struktur mungkin. Struktur jangan-jangan seneng gitu terus suka mekanika teknik itu siapa tahu nanti malah jadi kerjanya di skip owing and Mary apa gitu som Iya, betul, 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 betul. Jadi engineer-engineer. engineer engineer arsitek banyak teman-teman saya juga ada yang kerja di sipil justru menerjemahkan apa gambar arsitek ke dalam apa gambar struktur itu butuh arsitek juga sebelumnya. Iya, betul. Kalau kalau nggak suka ini suka tahu-tahu ada balok melintang yang nggak jelas. Buang-buang biaya itu. Ya, ya kurang lebih gitu tuh. Terus pertanyaan kedua tadi soal Exodus ya. Iya, Exodus, betul. Saya Exodus menurut saya sih bagus ya. Maksudnya eh, apa namanya bangun Indonesia nggak dari kota tapi dari desa itu juga lumayan bagus sih. Mas Ari Indra, Pak almarhum Eko Prawoto sebetulnya aslinya Jogja sih. Dia eksodus kemana-mana. Dia malah lebih ke kampung lagi deh ke Kulon Progo sana. Tapi dia bikin restoran kan di sana. Tapi paling tidak intinya eh, membuat keindahan di muka bumi. Mau dari manapun terserah lah. Mau dari desa, mau dari kota, mau dari pinggiran. Ya, saya pikir justru arsitek harus berada di mana-mana, di semua pelosok. Kalau perlu kayak bidan-bidan tuh, pelosok ke daerah-daerah, bisa kayak Hendrik ke tiba-tiba di Sulawesi atau di mana. Ya, Exodus menurut saya sih bagus-bagus aja sih. Minimal untuk apa ya, memperkenalkan nilai tambah bidang arsitektural lebih lebih ke seluruh masyarakat, baik yang sebelumnya nggak kenal arsitektur, nggak kenal apa namanya bahwa kalau bangunan lu pakai arsitek itu punya nilai tambah loh gitu. Mungkin 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 nggak masalah kalau untuk Exodus nggak selalu di kota besar juga cuma memang kalau belajar awal saya pikir untuk khusus di bidang arsitektur konsultan itu jauh lebih bagus di kota sih. Karena kompleksitas apa proyeknya agak beda. Kalau di daerah memang nggak terlalu kompleks rata-rata. Misalnya bangunan-bangunan kayak kayak high-rise building, Hmm. apa green building yang apa segala macam itu kayaknya sih kompleksitasnya banyak di kota dibanding di daerah. Di daerah mungkin untuk yang proyek-proyek menengah lah, kira-kira Ya memang kayak gitu. ya ada plus minusnya ya. Ada Ya, plus. Mungkin kalau untuk tahap belajar mungkin di kota ya, jauh lebih bagus. ya. Tapi mungkin Kalau perlu kalau ke luar negeri, ke mana, Eropa, cocok ke Singapura, apa itu. Kalau nanti ketika kata kata apa?
saya masih ingat, nggak tahu Pak Dalhar tuh masih ngajar di sini nggak ya? Sudah enggak? Oh, ada nggak ya? Nah itu kalau bisa nih katanya Wan, kalau bisa kamu tuh belajar di konsultan, habis belajar di konsultan belajar di pengawas, habis belajar di pengawas belajar di kontraktor, habis belajar di kontraktor belajar di developer, biar nanti kalau bangun rumah nggak ketipu katanya. Itu udah semua lingkup itu udah masuk semua konsultan, kontraktor, developer. Iya, iya, Ya iya. memang ya mungkin ketika sudah mungkin bahasa gampangnya kalau udah jago ya, sudah berkecimpung di kota. Mungkin kalau yang mungkin banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa kita itu yang mungkin dari daerah ya. Dari daerah Ya, oke lah nyari pengalaman di kota ya, nyari pengalaman dulu di kota, tapi ketika dirasa sudah cukup mungkin bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya, kampungnya masing-masing ya, untuk bisa berperan ya, berperan ya, dalam bidang arsitektur seperti itu. betul. Oke, mungkin pertanyaan dari saya nih, Mas Ridwan nih. Tadi banyak ya dari yang lain-lain. Mungkin saya ingin bertanya satu hal ya. Kira-kira eh, mungkin ini untuk prodi arsitektur ya. Untuk prodi arsitektur kira-kira masukan-masukan dari Mas Ridwan nih yang sebelumnya sudah pernah kuliah ya di arsitektur, terus kemudian dengan pengalaman praktik puluhan tahun ya di dunia profesional. Kira-kira apa masukan-masukan Mas Ridwan untuk kami ya di arsitektur? Mungkin entah terkait pembelajarannya atau mungkin apakah ada hal-hal yang baru yang mungkin wah di luar yang mungkin kami masih minim infonya ya seperti itu. Monggo silakan. Apa ya? Kalau kalau sebetulnya apa ya? Untuk prodi arsitek itu saya terus terang belum tahu persis gambaran silabus kurikulum sekarang itu ya. Tapi yang jelas tetap idealis aja lah. Jadi Tetap biar itu. Eh, Kalau menurut saya kampus itu kan ada mahasiswa dan ada maha guru. Nah, maha guru itu menurut saya apa namanya, petitah-petitah yang idealis, yang yang suci istilahnya. Jadi tetap tetap seperti itu, walaupun sekali-kali melihat dunia luar tentang apa realita teknologi sekarang udah luar biasa, ada AI atau apa segala macam itu nggak habis pikir kalau orang cari. Saya pikir wawasan wawasan apapun sekarang kayaknya ada di HP ya istilahnya ya. Apa namanya. Nah, tapi sense sense wisdom itu kayaknya harus harus di kampus tetap ada, dan itu AI kayaknya belum sampai ke situ mungkin. ya oke oke. Ya mungkin nanti dengan idealisnya kita bisa menjadi warna ya, Ya, warna untuk program studi arsitektur. ya betul. Baik, eh mungkin satu pertanyaan lagi, cukup menarik ini pembahasannya. Mohon izin Pak Ridwan, mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi dari mahasiswa kita. Nah, Jadi kebetulan kalau di kami ini eh, banyak juga dari mahasiswa yang kelas karyawan ya, oh kelas ya. karyawan. Jadi ada yang reguler, ada yang karyawan. Monggo silakan, apakah yang dari kelas karyawan ingin ada pertanyaan-pertanyaan seputar dunia profesional mungkin? Monggo, kalau ada. Tadi kita sudah cukup banyak ya diskusinya ya. Mungkin kalau saya ringkas ya dari Mas Ridwan, jadi saat kuliah adalah merupakan saat yang paling ideal ya dalam mendesain. Jadi memang itu eh, idealisnya mahasiswa ya. Di titik Mungkin itu dia sekedar mendesain juga Mas, tapi cara berpikir pun ideal. betul. Cara berpikirnya pun juga juga ideal ya. Ya. Seperti itu. Terus kemudian arsitektur yang besar itu terdapat nilai-nilai kapitalisnya ya. Terus sosialis, merdeka berpikir dan berkehendak selama kita mencintai apa yang kita lakukan, realistis ya. Jadi karya arsitek bukan hanya keputusan tunggal arsitek,
dan cenderung lebih bersifat praktik secara intuitif tanpa disadari kita memberikan nilai atau tidak pada karya kita seperti itu. Itu tadi gambaran dari presentasinya Mas Ridwan seperti itu. Baik, sepertinya tidak ada lagi ya, Mas Ridwan. Mungkin saya ingin Mas Ridwan memberikan sepatah dua kata terakhir ya sebagai penutup ya untuk memotivasi nih mahasiswa-mahasiswa arsitektur UMJ agar tetap tangguh ya, tangguh dan nggak gampang mencara untuk mencapai sesuatu yang idealis seperti itu. Jadi kalau bahasa gampangnya itu jangan ngandelin moodnya. Kadang-kadang emang gitu ya. Anggotanya. Mungkin terakhir kata-kata dari Mas Ridwan. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat lah kuliahnya, eksplorasi sedalam-dalamnya wawasan tentang arsitektur sampai ke akar-akarnya, kuliti dosen-dosennya supaya bisa dapat ilmu yang bisa bermanfaat setelah keluar dari kampus, lulus dan eh, bisa membuat keindahan di luar sana nanti. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Ridwan atas penyampaiannya, atas diskusinya, atas masukannya kepada kami di program studi arsitektur. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kami di jurusan arsitektur maupun juga untuk bagi mahasiswa-mahasiswa arsitektur nih. Ya. Seperti itu. Biar bagaimanapun Mas Ridwan ini senior kita, Mas Mbak semua ya. Kita harus bangga karena biar bagaimanapun suatu saat nanti kalian yang akan menjadi alumni ya, terus kemudian nanti kalian yang akan berkecimpung di dunia kerja. Jadi harapannya yang terpenting bagi kami adalah suatu hari nanti kalian juga bisa berbagi ya seperti Mas Ridwan sekarang ini, seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya Mas Ridwan. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dari program studi arsitektur sudah ingin berbagi pengalamannya kepada kami semua. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi utama dari acara serial Alumni Bicara ketiga tahun 2024. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat narasumber oleh Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vinta Lesimia STMT, secara simbolis. Kepada Ibu Vinta dipersilakan. Baik, sebentar ya. Ya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Mas atau Pak. Saya mungkin manggilnya Pak harusnya ya. Lebih senior dari saya. Ke Pak Ridwan Khalkhali ya, alumni Arsitektur UMJ tahun 99. Atas materinya pada hari ini itu sangat membantu sih ya. Mungkin terutama membuka wawasan mahasiswa terhadap, oh kalau misalnya udah bekerja di bidang profesi itu seperti ini. Jadi jangan dibayangkan kayak seperti bangku perkuliahan yang masih istilahnya masih ada apa ya, asuransinya tuh dosen-dosen. Jadi kayak misalnya desain tuh masih dibimbing dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau di dunia kerja itu ya udah sendiri-sendiri masing-masing begitu. Jadi kayak harus punya idealisme sendiri, kapitalisme harus dipikirkan juga, sosial dan realistis juga. Itu aspek-aspek yang mungkin akan lebih sering apa ya bersinggungan di dunia profesi. Terima kasih banyak atas materinya hari ini. Nanti untuk sertifikat mungkin saya kirimkan via Pak Akli ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Ini mungkin sekian aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Vinta atas penyerahan sertifikatnya. Mengingatkan kembali agar seluruh peserta untuk mengisi formulir evaluasi yang tautannya ada di kolom chat sebagai tanda kehadiran untuk memperoleh sertifikat. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Terima kasih banyak untuk panitia.
sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Serta terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu lagi di alumni bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.